Alhamdulillah, Bapak Ibu orang tua asuh kami, berhubung Ustadz Muhammad sudah berada bersama kita di dalam Zoom, marilah kita mulai kajian inti kita pada malam hari ini dengan tema Isra Miraj. Sebelumnya kami himbau untuk bisa menyiapkan alat tulis seperti pena dan buku, dan nantinya juga ada sesi tanya jawab. Dimohon untuk bisa mempersiapkan pertanyaannya dimulai dari sekarang agar nanti tidak susah lagi untuk mencari pertanyaannya. Langsung saja kepada Ustadz Muhammad Nur dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Berkulu salat ala Nabi Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidis sadat Sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya Allah muliakan yang sama-sama kita cintai dan kita rindukan perjumpaannya gurunda kita Buya Yahya beserta keluarga. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan segala kebaikan untuk gurunda kita, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada gurunda kita keistiqomahan dalam dakwahnya, kemudahan dalam urusan-urusannya, panjang umur dalam ketaatan, serta sehat walafiat. Ya Allah muliakan, kami cintai para orang tua kami, orang tua asuh, para pejuang-pejuang yang selama ini berjuang dengan sungguh-sungguh, walaupun namanya tidak dikenal, wajahnya jarang tampil di depan, tapi di hadapan Allah insya Allah itu semua tidak mempengaruhi pahala yang sangat agung yang sedang menanti, dan juga derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kami, orang tua asuh yang Allah muliakan, kami cintai, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji sejarah tentang Isra Mi'raj dan hikmah yang terkandung di balik sejarah tersebut. Apa saja sih pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa agung yang disebut dengan Isra Mi'raj. Kita mulai dari sejarah singkatnya terlebih dahulu. Kemudian jika nanti masih ada waktu, kita akan masuk kepada pembahasan kapan sih terjadinya dan bagaimana kronologi bisa terjadi. Jadi bukan bagaimana kronologinya, tapi keadaan baginda Nabi saat itu seperti apa saat kejadian Isra Mi'raj. Di balik itu pun ada hikmahnya. Kemudian tentu hikmah di balik Isra Mi'raj itu sendiri apa. Jadi paling tidak akan ada 3 poin yang kita akan bahas. Yang pertama, kami pertajam, yang pertama adalah sejarah Isra Mi'raj itu sendiri, kronologinya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Kemudian suasana, keadaan, atau kapan terjadinya Isra Mi'raj itu sendiri. Dan ini dibalik ini ada hikmah. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Ini 3 poin yang insya Allah jika waktunya cukup untuk kita, maka kita akan pelajari semuanya. Dan semoga Allah anugerahi kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan kita semuanya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu orang tua kami semuanya yang Allah muliakan, kami cintai, kita mulai dari peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum masuk pada peristiwa kita harus
sepakat apa sih Isra Mi'raj itu? Di kita di Indonesia, Isra Mi'raj itu seakan-akan satu kata. Isra Mi'raj satu kata sudah. Padahal sebetulnya itu asli bahasa Arabnya adalah Isra wa Mi'raj atau Al-Isra'u wal Mi'raj. Dua kata. Ada dannya. Ada Isra, ada Mi'raj. Jadi dua kata yang memiliki arti berbeda. Isra punya arti sendiri, Mi'raj juga punya arti sendiri. Ini dua kata yang berbeda yang memiliki makna masing-masing. Baik, apa makna Isra dan kemudian nanti apa makna daripada Mi'raj? Makna daripada Isra adalah memperjalankan. Sedangkan makna daripada Mi'raj adalah alat atau wasilah atau perantara untuk naik ke atas. Ini makna bahasanya. Baik, Isra yang merupakan sejarah yang sangat agung itu seperti apa sih? Jadi Isra itu adalah memperjalankan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa. Ini disebut dengan Isra. Jadi peristiwa diperjalankannya baginda Nabi, Nabi yang agung, dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa, ini disebut dengan Isra. Karena Isra itu memperjalankan di malam hari, itu arti lebih detailnya. Nah, karena kebetulan memang peristiwanya di malam hari. Peristiwanya di malam hari, ini gambaran singkatnya. Jadi Isra itu satu perjalanan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini Isra. Kemudian Mi'raj, satu perjalanan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjid Aqsa menuju langit pertama, kedua, sampai ketujuh sana, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Ini yang dinamakan dengan Mi'raj. Nah, jadi kita pahami dulu, ini gambaran singkat atau gambaran globalnya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sekarang kita masuk pada apa saja sih yang terjadi di saat baginda Nabi diisrakan dan di saat baginda Nabi dimi'rajkan. Saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu apa saja yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, ini kita mulai masuk. Kita mulai dari Isra dulu. Di suatu malam, baginda Nabi didatangi malaikat Jibril. Di mana didatanginya? Di rumah beliau. Jadi malaikat Jibril datang ke rumah baginda Nabi. Saat datang ke rumah baginda Nabi, itu secara tiba-tiba. Jadi tidak ada perjanjian sebelumnya, itu tidak ada. Betul-betul tiba-tiba, betul-betul mendadak. Jadi tidak ada info bahwa malaikat Jibril menyampaikan pada baginda Nabi akan datang di malam ini, nggak ada. Tapi tiba-tiba saja datang pada baginda Nabi di rumahnya beliau. Setelah didatangi, malaikat Jibril mengajak baginda Nabi keluar dari rumahnya beliau ke Masjidil Haram. Lebih tepatnya ke Hijr Ismail. Kalau yang pernah haji atau umroh, kalau kita selesai sa'i dari Marwah, Bukit Marwah, kemudian keluar ke arah kanan, terus ke WC yang pertama yang ada di sebelah kanan, itu ada bangunan atau ada lantai yang dia berbeda sendiri, agak tinggi begitu, dan ada guratan-guratannya. Itu di situ dulu rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW, diberi tanda sampai sekarang. Di situ dulu rumahnya. Ya. Di situ didatangi baginda Nabi oleh malaikat Jibril, diajak ke Hijr Ismail. Di Masjid Hijr Ismail termasuk dari bagian Masjidil Haram. Hijr Ismail termasuk bagian dari Ka'bah. Bagian dari Ka'bah. Walaupun ada ulama mentahqiq atau memastikan bahwa Hijr Ismail itu 6 dhira', berarti 6 kali 5 ya, sekitar 3 meteran atau 3 meter lebih sedikit, itu yang bagian dari Ka'bah. Lebih dari itu bukan bagian dari Ka'bah. Apapun itu, Hijr Ismail itu adalah kalau kita ke Ka'bah,
Ada kan Ka'bah itu ada rukun-rukun, pojokan-pojokan Ka'bah itu disebut rukun. Yang ada Hajar Aswad itu rukun Hajar Aswad sebutannya gitu. Kemudian ada setelahnya yang dekat dengan Maqam Ibrahim itu namanya rukun Iraqi. Sebelah sananya itu rukun Syami, sebelahnya lagi sebelum Hajar Aswad namanya rukun Yamani. Hijr Ismail itu antara rukun Iraqi dan rukun Syami. Jadi melingkar begitu seperti tembok kecil, pendek gitu. Ini antara rukun Iraqi dengan rukun Syami. Itu Hijr Ismail. Jadi bagian Nabi saat akan terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu diajak ke situ. Ke Hijr Ismail itu. Diapakan saat itu? Bagian Nabi dibelah dadanya. Dibelah dadanya, kemudian dicuci bersih dengan air Zam-Zam. Dan peristiwa pembelahan dada baginda Nabi ini itu terjadi dalam sejarah 4 kali. Jadi dalam sejarah terjadi 4 kali. Yang pertama kali saat beliau ada di dalam asuhan wanita mulia Halimah Sa'diyah. Ini yang pertama kali. Saat ada di komplek Bani Sa'ad atau di perkampungan Bani Sa'ad. Saat usia beliau sekitar 4 atau 5 tahun saat itu. Saat beliau bermain, beliau bagian Nabi kecil bermain dengan teman-temannya, didatangi oleh 2 sosok, kemudian 2 sosok tersebut memegangi bagian Nabi, kemudian mendudukkan dan membelah dadanya. Dan teman-teman kecil saat itu menyaksikan bagian Nabi didatangi 2 sosok itu, kemudian dipegangi, kemudian didudukkan dan mereka kabur lari mencari Halimah Sa'diyah. Untuk melaporkan kejadian tersebut, Halimah Sa'diyah, sang pengasuh baginda Nabi saat itu, yang ada di Bani Sa'ad, betapa kaget mendengar teman-teman kecil sebayanya melaporkan kejadian tersebut, langsung mencari baginda Nabi dalam keadaan khawatir dan menangis, menemukan baginda Nabi sedang tertunduk lesu, masih kecil saat itu, dan keadaan pucat sekali. Ditanya, wahai anakku, saking cintanya Sayyidah Halimah Sa'diyah pada baginda Nabi, berkata, wahai anakku, apa yang terjadi padamu? Kemudian beliau ceritakan bahwa ada 2 sosok datang kepadaku, membelah dadaku, kemudian mengeluarkan hatiku dan dibersihkan. Kemudian dikatakan diambil gumpalan hitam dan mengatakan hadza hatu syaitan mink, ini adalah jatah syaitan darimu, dibersihkan, kemudian dimasukkan kembali. Anak kecil waktu itu. Masih kecil, usia 4-5 tahun. Apakah terbayang akan dusta? Silahkan pikirkan saja. Apalagi diperkuat dengan kesaksian daripada teman. Ini riwayatnya kuat, bukan riwayat-riwayat abal-abal seperti yang banyak terjadi dalam kisah-kisah. Enggak, ini riwayat kuat. Ini dipertanggungjawabkan riwayatnya. Satu ya. Kemudian kedua, saat beliau masuk usia murahaqah, jadi masuk usia remaja sebelum baligh. Atau persiapan akan baligh, sekitar 10 tahun dan 10 tahunan seperti itu. Dibelah juga dadanya, dibersihkan kembali, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, saat beliau diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun juga dibelah dadanya, dibersihkan juga. Yang terakhir, yang keempat adalah saat akan diisrakan dan dimi'rajkan. Ini yang terakhir keempat. Kembali kepada peristiwa yang terakhir, kemudian dikembalikan dalam keadaan bersih. Dalam sebuah riwayat dikatakan dipenuhi hatiku, dipenuhi ilmu, dipenuhi hikmah, dipenuhi Masya Allah, kelemah lembutan dan seterusnya. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah dibelah dadanya, dikembalikan hatinya, setelah dibersihkan, di stempel kenabian. Jadi stempel kenabian itu, setiap nabi dalam sebuah riwayat itu punya tanda kenabian. Tanda kenabiannya ada di mana setiap nabi itu? Tanda kenabian setiap nabi itu ada di tangan kanannya. Yang spesial adalah nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW itu spesial, tanda kenabiannya ada di pundak, agak arah ke kiri. Jadi pundak agak ke kiri, bukan di tangan kanannya. Dan stempel kenabian ini sebetulnya sejak bayi sudah ada, cuman diperkuat di saat akan di Isra Mi'rajkan. Jadi lebih nampak lagi, lebih kuat lagi. Itu yang terjadi. Setelah stempel kenabian, barulah saat itu baginda Nabi didekatkan kepada Buraq. Nah, sebelum kita membahas tentang Buraq ini, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa hikmahnya dibelah dadanya, kemudian distempel? Dibelah dadanya mungkin kita gampang mencernanya, itu kan dibersihkan. Bukan berarti yang dibersihkan sesuatu yang kotor, tidak. Tapi terkadang yang bersih lebih dibersihkan lagi.
Artinya memastikan bahwa baginda Nabi ini bersih betul hatinya. Sudah bersih hatinya, kemudian distempel kenabian. Itu mirip analoginya atau perumpamaannya seperti satu barang yang sangat original, kemudian sudah ori, kemudian distempel, gitu ya. Kalau ibarat paket mah apa ya namanya itu, unboxing, jadi ditutup betul, disegel, nah gitu. Kalau disegel itu bukti ori, kawan, bukti terjaga yang di dalamnya, bukti bahwa yang di dalamnya itu sudah bersih, terjaga, persis begitu. Jadi bagi Nabi itu bersih hatinya. Tidak mungkin ada kemaksiatan, tidak mungkin ada penyakit hati, nggak mungkin. Ini kaitannya ada dengan kajian tasawuf kita. Nggak ada bagi Nabi itu. Sudah begitu, dibuktikan dengan stempel. Artinya apa? Ini setan tidak akan mengganggu, apapun tidak akan mengganggu, nggak akan bisa merubah bagaimana bersihnya hati baginda Nabi. Beda dengan kita, wahai bapak ibu, orang tua kami. Kalau model kita hari ini ngaji kita, bersih hati kita ini dengan zikir, dengan ingat Allah. Penyakit-penyakit hati mulai menyingkir, sadar bahwa penyakit hati berbahaya seterusnya. Selang berapa saat, itu kotor lagi. Karena mendengar yang kurang baik, kemudian berbicara yang tidak baik, melihat yang tidak baik, kotor lagi. Karena kan anggota tubuh ini mulut, telinga, mata seperti jendela untuk hati kita. Kalau jendelanya dibuka, nggak disaring, maka kotoran akan mudah masuk. Bagian Nabi tidak, sudah dibersihkan hatinya, distempel. Nih, sudah. Artinya stop, nggak akan ada lagi pengaruh-pengaruh jelek yang akan masuk pada hati baginda Nabi Muhammad SAW. Ini diantara hikmahnya. Makanya kita punya Nabi bersih betul hatinya, luar biasa, bersih, suci, masya Allah. Dan kita nggak akan bisa menyaingi kesempurnaan baginda Nabi. Makanya baginda Nabi itu dalam tingkatan hawa nafsu. Kan ada 7 tingkatan hawa nafsu menurut para ulama. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 3. Tapi semua maknanya sama. Kalau kita katakan hawa nafsu tingkatannya ada 7, maka yang paling sempurna adalah an-nafsul kamilah. Nafsu yang sempurna. Milik siapa itu? Milik baginda Nabi Muhammad SAW. Jiwa yang sempurna itu hanya dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan model-model kita ini paling hebat mencapai nafsu al-mutmainnah atau nafsu mardiyah. Kalau kita katakan 5 ya mutmainnah, radiyah, mardiyah itu 1. Kalau kita katakan misalkan kita katakan 3, mutmainnah, nafsunya mardiyah, radiyah, mardiyah 1. Kalau kita katakan 7, kita nafsunya paling hebat nafsu mardiyah. Tingkatan setelah mutmainnah dan setelah radiyah. Ini yang terjadi. Jadi intinya kita begini saja, ya Rabb, ini tanda petunjuk darimu. Peristiwa ini menunjukkan baginda Nabi itu ya bukan manusia biasa dari sisi memiliki kebersihan hati, memiliki kesempurnaan jiwa. Itu saja. Itu saja. Baginda Nabi dijaga. Kita tidak seperti baginda Nabi. Baik. Kemudian nanti hikmahnya begini. Kalau baginda Nabi saja yang suci, yang bersih, menjaga diri dari kemaksiatan, mutlak menjaga, apalagi kita seharusnya lebih menjaga lagi. Karena kita masih terpengaruh dengan maksiat itu. Paling enggak ini deh gitu hikmahnya ya. Walaupun masih banyak hikmah-hikmah lain yang mungkin bisa kita gali dari peristiwa ini. Kita lanjut ke Buraq. Kita review dari awal lagi. Didatangi baginda Nabi di rumahnya. Kemudian keluar bersama Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajak baginda Nabi keluar ke Masjidil Haram. Diajak ke Hijr Ismail. Dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, dikembalikan lagi. Kemudian setelah dicuci, dikembalikan. Akhirnya apa? Di stempel kenabian. Setelah di stempel kenabian, kemudian didatangkanlah Buraq. Dan bagi Nabi dipersilahkan oleh Malaikat Jibril untuk menaiki Buraq. Buraq itu apa sih? Buraq itu hewan. Lebih tinggi daripada keledai. Lebih pendek daripada kuda. Jadi dia pertengahan daripada keledai dan kuda. Ini Buraq. Jadi jangan dibayangkan besar banget, enggak, kecil sekali, tidak. Jadi hewan tunggangan lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Itu adalah Buraq. Buraq itu diambil dari kata bariq atau dari kata barq. Barq itu putih yang mengkilat karena warnanya seperti itu. Kemudian barq itu dari kata barq itu artinya kilat. Karena larinya secepat kilat. Ini Buraq. Masya Allah.
Sampai dikatakan dalam hadis sahih, buraq itu sekali melangkah sejauh jarak mata memandang. Jadi para orang tua kami, kecepatan udara kalah, kecepatan cahaya kalah semuanya. Itu lewat semua sama buraq itu. Kecepatan apa lagi lewat itu? Buraq itu sekali melangkah, sudah melangkahnya cepat sekali melangkah, itu sejauh jarak mata memandang. Entah berapa, ahli optik mengatakan, ada yang mengatakan, ya sekitar 6 kilo lah. Ini sekali melangkah 6 kilo, gimana ini? Sudah gitu cepat lagi, kan nggak kebayang, Masya Allah. Ini buraq. Yang ahli optik nanti bisa mengoreksi, itu yang kami dapat maklumat bahwa kalau kita dalam pandangan lurus di dataran rata, melihat objek yang paling jauh yang bisa kita lihat adalah jarak sekitar 6 kilo. 6 kilometer. Jadi anggaplah paling tidak misalkan gitu ya. Paling tidak 6 kilo kayak apa itu? Sekali melangkah. Udah gitu langkahnya cepatnya bukan main. Sudah kalah semua lah, kecepatan itu udah lewat semua itu. Udara, suara, cahaya kalah semua itu. Sama yang namanya buraq. Baik. Kemudian apa yang terjadi saat baginda Nabi menaiki buraq? Mulai terbang menuju pungkasannya adalah Masjid Al-Aqsa, Palestina sana. Yaitu pungkasannya. Itu pungkasannya memang. Tapi saat perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa ini ada peristiwa-peristiwa. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di antaranya yang pertama, baginda Nabi saat terbang turun lagi dengan malaikat Jibril satu tempat. Di satu tempat yang kalau kita tempuh jarak itu, jaraknya itu sekarang sekitar, kalau pakai bus ya, dari Makkah sana itu sekitar 4-5 jam. Kalau lancar, sekitar 4-5 jam non-stop itu. Jadi saat terbang baginda Nabi turun dengan malaikat Jibril. Saat itu ditemani malaikat Jibril turun ke bawah. Kata malaikat Jibril, sholat di tempat ini, sholat 2 rakaat. Baginda Nabi sholat 2 rakaat. Kemudian baginda Nabi bertanya pada malaikat Jibril, ini tempat apa wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, ini adalah ardun dzatu nakhlah. Ini adalah tempat yang memiliki banyak sekali pohon kurma. Wa ilaihal muhajarah. Nanti kamu akan hijrah ke tempat ini. Jadi bagi Nabi itu sudah diberitahu bahwa nanti akan hijrah. Nanti akan diusir oleh musyrikun Quraisy. Jadi sudah diberitahu, sudah diberi muqaddimah, sudah diberi kisi-kisi bahwa nanti akan hijrah di sini tempat hijrahnya. Naik lagi, naik buraq lagi, terbang lagi. Kemudian turun lagi di sini 2 rakaat. Ini di mana ini? Wahai malaikat Jibril, ini di mana? Ini adalah kota Madyan. Kota Madyan, salat sekitar baginda Nabi salatnya di sekitar pohon yang dulu dijadikan sandaran oleh Nabiullah Musa saat keluar dari Mesir ke Madyan. Jadi Nabiullah Musa pernah bersandar di pohon tersebut. Kota Madyan. Ya. Kemudian lanjut terbang lagi dengan buraq, kemudian turun kembali, salat kembali 2 rakaat satu tempat. Baginda Nabi bertanya, ini tempat apa? Ini kata malaikat Jibril, Tur Sina. Kalau kita nyebutnya Tur Sina. Kalau orang Arab Tur Saina, sama saja itu maksudnya. Di Tur Sina tersebut apa yang terjadi dulu? Nabiullah Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di Tur Sina tersebut. Baik, kemudian setelah itu terbang kembali. Turun kembali di satu tempat. Salat lagi. Kemudian malaikat Jibril memberitahu bahwa ini tempat adalah Bait Lahm. Kalau kita nyebutnya Bethlehem biasanya ya, kalau orang-orang di Bethlehem apa itu? Tempat dilahirkannya Nabiullah Isa. Ini ada petunjuk bahwa agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan kita merawat sejarah, memperdulikan sejarah, tidak melupakan sejarah. Jadi memperhatikan sejarah itu termasuk bagian dari ajaran agama Islam. Kalau Bapak Ibu, orang tua kami kok ziarah ke sana, ziarah ke sini, ke wali ini, ke wali itu boleh sekali. Apalagi ada kaitannya wali tersebut dengan perjuangan masuknya Islam ke
Indonesia. Apalagi kita menjadi muslim juga berkah daripada beliau. Silahkan, cuman ada catatan, jangan sampai karena ziarah kemudian yang sifatnya hanya sunnah saja, contohnya kok kemudian di situ berdesak-desakan antara laki perempuan campur aduk dan seterusnya, tidak terhormat. Tidak, pilihlah waktu yang tepat untuk bisa menjaga kehormatan tersebut sehingga ziarahnya sempurna nanti. Baik, ini mungkin kita sedikit sejarahnya, kemudian sedikit sebutkan hikmahnya dan seterusnya ya, agar tidak lupa nanti. Kalau sudah banyak sejarah yang disebutkan baru digali hikmahnya, khawatir lupa. Baik, setelah itu apa yang terjadi? Baginda Nabi melanjutkan perjalanan. Kita singkat saja, baginda Nabi melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsa. Saat itu dikejar oleh jin Ifrit. Jin Ifrit ini ngejar baginda Nabi, itu ngejar untuk melukai menggunakan obor. Ini wallahu alam ada kaitan dengan Banaspati dan seterusnya atau tidak, kita nggak tahu ya. Yang jelas dulu jin Ifrit itu ngejar baginda Nabi itu menggunakan obor api. Untuk apa? Untuk melukai baginda Nabi saat itu. Kita kembali kepada peristiwa yang dialami baginda Nabi saat Isra. Lanjut, baginda Nabi melakukan perjalanan, ada jin Ifrit. Jin Ifrit ini mengejar baginda Nabi dengan obor api. Tujuannya untuk melukai baginda Nabi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan pada baginda Nabi, maukah kamu kalau aku ajari doa yang kalau kamu doa kepada Allah dengan doa tersebut, maka Allah akan padamkan api jin Ifrit tersebut dan akan menjadikannya terjatuh, gitu ya, tersungkur. Kata baginda Nabi, iya. Maka diajari doanya oleh malaikat Jibril. Doa tersebut yang biasa digunakan oleh praktisi ruqyah. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barun wala fajrun dan seterusnya. Itu doa yang biasa digunakan oleh praktisi ruqyah untuk mengeluarkan jin atau untuk menghilangkan pengaruh negatif jin dari tubuh yang diruqyah. Itu doanya. Nah, tapi kami tidak punya hak untuk mengijazahi. Walaupun doa itu, zikir itu, kalau sudah bagian Nabi yang ngomong, itu sah untuk semua yang mengamalkan, tidak ada masalah. Cuman bukan berarti setelah ini, wah saya jadi dapat ngaji Isra Mi'raj, ini dapat ngaji cara untuk meruqyah. Itu untuk diri sendiri coba dulu deh. Tapi untuk buka jadi praktisi peruqyah jangan dulu. Ini para orang tua kami, awas ini ya. Makanya kami hanya sebutkan awalnya saja. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajrun min syarri dan seterusnya. Itu ada doanya seperti itu. Doanya cukup panjang dan itu juga terkenal sekali doanya, bahkan di YouTube di mana sudah ada doanya. Yang jelas kalau untuk meruqyah diri sendiri silahkan, tapi untuk jadi praktis ruqyah itu ada keahliannya tersendiri. Gitu ya. Baik. Akhirnya setelah dibaca doa ini, itu yang namanya jin Ifrit yang tadinya ngejar bagian Nabi dengan menggunakan obor apinya langsung tersungkur. Tersungkur itu bisa dikatakan meninggal, mati. Jadi Masya Allah, ini doa ampuhnya luar biasa. Baik, setelah itu lanjut lagi perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW. Saat itu baginda Nabi melihat ada sekelompok orang yang sedang panen. Cuman uniknya menanam di waktu itu, panen di waktu itu. Jadi nanam nggak lama langsung tumbuh, langsung siap buahnya langsung dipanen. Kalau bahasa kitanya nanamnya di hari Senin, ya panennya juga di hari Senin. Nggak pakai nanti, nggak pakai proses tumbuh hijau dulu, ini dulu dipupuk, nggak ada langsung. Sampai baginda Nabi bertanya pada malaikat Jibril, mereka itu siapa wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, mereka itu perumpamaan dari umatmu yang wafat dalam perjuangan berperang di jalan Allah. Kalau bahasa kerennya al-mujahidun fisabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Umpamanya begitu.
Dan ada pungkasan kata-kata yang indah sekali. Yang indah sekali yang bisa jadi kita pegangan untuk kita semua, wahai para orang tua kami, para orang tua asuh. Apa itu? Malaikat Jibril itu mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apapun, katanya, apapun yang kalian keluarkan di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Ya Rabb. Bahkan yang luar biasa, Allah ganti itu bukan satu ganti satu, bukan. Karena dalam riwayat itu dikatakan ila sab'imiati dhi'fin, sampai 700, sampai hanya Allah yang tahu jumlah bilangannya. Artinya tidak, maksudnya tidak terhingga itu tidak dipastikan bilangannya. Oh, terus Allah yang tambah. Kalau bilangannya mesti ada, cuman berapanya itu Allah yang tahu. Saking banyaknya itu. Kan kita kan sering buat istilah kalau banyak itu, wah sudah nggak terhingga. Padahal pasti terhingga. Nggak mungkin sesuatu tidak ada jumlahnya itu. Tapi saking banyaknya seperti itu. Nah, di situ ada kata-kata gitu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, kalian berikan, kalian korbankan di jalan Allah, pasti Allah ganti. Ini juga jadi penyemangat untuk kita bahwa berjuang di jalan Allah itu tidak sekedar bagaimana caranya kita memerangi musuh di medan laga, kemudian kita meninggal syahid di jalan Allah. Bukan. Tapi apapun yang kita keluarkan di jalan Allah, itu juga perjuangan di jalan Allah. Dan Allah pasti akan ganti. Kemudian kalau Allah ngeganti itu, Allah itu punya sifat karim. Allah itu punya sifat dermawan. Maha pemberi tanpa harus dipinta. Itu Gusti Allah. Apalagi kalau dipinta, aduh, Masya Allah, sudah nggak kebayang Gusti Allah. Rahman Rahimnya Gusti Allah ya. Ini fakta. Maka para orang tua kami, semoga apapun yang sudah bertahun-tahun antum semuanya membersamai kami, anak-anak yang baca Quran mungkin sudah berapa ribu juz, bukan hanya 1-2 juz, beribu juz, yang qiyamul entah berapa ribu rakaat. Kemudian mereka yang hafal akidah, hafal hadis, hafal juga sudah berapa ribu matan. Semoga itu semuanya ngalir pahalanya kepada orang tua kami, Bapak Ibu semuanya. Dan semoga Allah ganti apapun yang pernah Bapak Ibu berikan untuk perjuangan di jalan Allah ini sebaik-baik pengganti. Ini dalam keadaan seperti ini hendaknya kita masing-masing berdoa hatinya sama Allah. Walaupun kita mungkin matanya fokus kepada kajian kami, tapi hatinya ya Allah. Ayo masing-masing bertawajuh kepada Allah, hatinya itu ya Allah. Mohon yang terbaik, semua hajat kabul ya Allah. Mohon ya Allah, dan seterusnya seperti itu masing-masing. Ini fakta. Ini fakta. Dan hadisnya sahih lagi. Masya Allah, kuat sekali. Kuat sekali. Dan jangan bayangkan ganti itu, kalau saya infak 1.000 maka akan dapat 700 dan akan dapat 2.000. Enggak, bukan itu. Bukan itu. Kalau uang diganti dengan uang, itu namanya gambar diganti dengan gambar. Allah itu menjanjikan apa yang kita keluarkan di jalan Allah akan Allah ganti dengan kebaikan. Itu pasti. Sudah itu. Dan belum tentu orang punya uang itu baik. Kan gitu ya. Simpelnya ya. Makanya jangan orang sedekah kok mengharapkan pengen dibalas 10 kali lipatnya, 20 kali lipatnya. Oh, ini sudah mindsetnya sudah keliru kalau seperti itu. Walaupun ada yang Allah balas begitu tuh ada. Baik, kita lanjutkan. Kemudian lanjut lagi perjalanan bagi Nabi. Bagi Nabi mencium. Kali ini bukan melihat tapi mencium. Aroma yang sangat wangi luar biasa. Yang harumnya dahsyat luar biasa. Bagi Nabi saya bertanya pada malaikat Jibril, ini harum apa wahai Jibril? Malaikat Jibril mengatakan ini harum daripada Masyitah ibnati Fir'aun. Masyitah itu bukan nama sebetulnya, tapi profesi. Masyitah itu adalah seorang asisten rumah tangga yang kerjaannya nyisiri rambut. Ibnati Fir'aun, putrinya Fir'aun. Artinya ada seorang wanita solehah dulu bekerja kepada Fir'aun. Tugasnya adalah nyisiri rambut putrinya Fir'aun. Jadi merapikan rambutnya begitu. Ya, ini profesi ini disebut dengan profesi ini atau kriteria ini disebut dengan masyitah, sang penyisir gitu. Kalau kita artikan ya, sang penyisir rambut. Masyitah ibnati Fir'aun. Saat menyisiri, kisahnya adalah saat menyisiri rambutnya putri Fir'aun, sisir tiba-tiba jatuh. Saat sisirnya jatuh,
Masyitah ini ngambil bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah, ta'isa Fir'aun, rugi Fir'aun. Putrinya Fir'aun ketika mendengar ini mengatakan, kamu punya Tuhan selain ayah saya. Kata Masyitah, iya, saya punya Tuhan selain ayah kamu. Siapa itu? Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Kata putri Fir'aun, bagaimana kalau saya adukan kepada ayah saya, yaitu Fir'aun? Kata Masyitah, silakan lakukan. Diadukan, betapa murkanya Fir'aun saat itu sampai dipanggil Masyitah, ditanya, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Kata Fir'aun. Masyitah jawabannya, iya, aku punya Tuhan selain engkau. Bahkan Tuhanku dan Tuhanmu hanya Allah. Jadi tauhid. Hanya Allah saja. Murka Fir'aun, diancam akan disiksa dan seterusnya. Tapi begitu, nggak langsung diancam akan disiksa, langsung disiksa, tidak. Tapi didatangkan keluarganya. Masyitah ini punya suami dan 2 anak. Diancam, kalau kamu tidak kembali kepada agamaku, mengakui aku sebagai Tuhan, maka keluargamu ini akan aku siksa. Kata Masyitah, kalau memang kamu akan melakukan itu, wahai Fir'aun, selama ini aku mengabdi kepadamu. Maksudnya jadi asisten rumah tangga yang baik. Tolonglah, bunuh kami dalam satu tempat yang sama, kata Masyitah. Akhirnya Fir'aun mengatakan, baik kalau begitu. Disiapkan panci besar, isinya adalah minyak. Kemudian dididihkan itu minyak. Dilempar satu persatu, mulai dari suaminya, dilempar. Dan Masyitah harus melihat. Jadi harus melihat kejadian, pemandangan yang sangat mengerikan luar biasa. Dilempar suaminya. Kemudian dilempar anak yang paling besar. Saat tersisa anak yang paling kecil dan Masyitah saja berdua. Saat itu anak paling kecil mengatakan, wahai Ummi, melihat Masyitah kelihatan sudah gelisah dalam puncaknya. Karena siapa sih seorang ibu yang bisa tahan melihat anaknya disiksa, apalagi dilemparkan ke minyak yang sangat mendidih. Nggak ada. Kata anak yang kecil, wahai Ummi, wahai ibuku, kamu ada dalam kebenaran. Maka tetaplah dalam kebenaran tersebut dan jangan mundur sedikit pun. Allah. Dilemparkan anak yang bungsunya. Bertambah memang kesedihan Masyitah, tapi tetap teguh mempertahankan akidahnya, keimanannya, sampai datang dengan Masyitah, dilemparkan pula. Maka mereka semuanya wafat dalam tempat yang sama dan dikuburkan dalam tempat yang sama. Ini yang terjadi. Hikmahnya apa yang bisa kita ambil? Mempertahankan akidah itu adalah kewajiban. Dan pahalanya di hadapan Allah sangat besar. Ini urusan akidah. Jangan sampai seperti ada sebagian saudara kita semuanya. Akidahnya digadaikan. Luntur hanya dengan tanah 1 hektar. Luntur hanya dengan sumbangan. Luntur hanya dengan... Ini nyata. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Kita harus harus bersyukur kepada Allah, sadar diri bahwa kita itu sudah diberikan oleh Allah yang hebat, yang sempurna. Nikmat paling besar kata para imam, para ulama adalah nikmat iman. Ini paling besar. Masa mau ditukar dengan yang rendah, yang hina? Jangan. Dengan iman kita bisa selamat yaumul qiyamah. Dengan iman kita bisa masuk surga, selamat dari api neraka jahanam. Jangan tukar dengan apapun. Enggak ada, sudah. Ini paling sempurna, ini nikmat paling besar, paling enggak ada yang lain. Nikmat apapun kalahin daripada nikmat iman. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya baginda melanjutkan perjalanan, melihat kejadian. Ada sekelompok orang yang sedang dipukuli kepalanya dengan batu besar sampai hancur berkeping-keping. Yuraddah, jadi hancur berkeping-keping. Sudah hancur berkeping-keping, teriak sekuat-kuatnya, kembali lagi itu kepala. Dihancurkan lagi, kembali lagi seterusnya. Nggak bosan-bosan. Dalam hadisnya begitu. La yafthur, tidak bosan-bosan. Sampai Masya Allah pada puncaknya, tidak bosan-bosan. Baginda bertanya, siapa mereka itu? Kata malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang malas-malasan dalam melakukan sholat. Nah makanya tadi itu, wahai orang tua kami, ingat, para ulama sudah membuat rambu-rambu. Kalau kita dengar azan, jangan sampai acuh dan sepele, lagi apapun kita. Termasuk lagi ngaji seperti ini, waktunya azan, azan. Setelah itu, kewajiban kita ada 2.
Satu di antara dua. Langsung sholat, seperti yang tadi Ustadz, izin sholat dulu, bagus. Atau ngajinya lanjutkan, tapi hatinya berazam kuat akan sholat tepat pada waktunya. Saat itu kita tidak termasuk dalam kelompok orang yang meremehkan sholat. Jadi kita aman. Seandainya kita meninggal sebelum kita sholat, karena sudah ada azam tadi itu, nggak akan ada dosa kita. Indahnya di situ. Alhamdulillah ya, insya Allah mudah-mudahan kajian ini semakin memperbanyak wawasan kita tentang kewajiban-kewajiban kita. Baik, kita lanjutkan. Lanjut lagi, banyak yang bagi Nabi lihat. Ada di antara yang bagi Nabi lihat itu, ada sekelompok orang sedang berenang. Cuman bukan di lautan, bukan di sungai, bukan di air, tapi berenangnya adalah di darah. Darah yang sangat bau luar biasa. Sudah begitu dipaksa untuk memakan bara api. Jadi berenang di darah, lautan darah, dipaksa untuk memakan bara api. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang memakan riba, melakukan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu orang tua kami, hati-hati dengan riba itu, na'udzubillah. Ayo, mulai sekarang jauhi riba itu. Pinjol yang tidak jelas akadnya itu jauhi. Pay letter juga yang tidak jelas itu jauhi. Apalagi bank keliling, apalagi ada istilah bank emok dan seterusnya itu. Jauhi itu semuanya. Jauhi ya Allah, itu mengandung riba. Ya Masya Allah. Minimal begini deh, Ustadz, saya masih punya banyak kewajiban ini, tapi sadari dulu minimal sekarang gini. Masing-masing di antara kita ini yang masih terjerat dalam riba, sadari dulu bahwa itu salah. Sadari dulu, ya Allah hamba salah, sudah gitu dulu. Dan mohon pertolongan untuk dientaskan daripada perbuatan salah ini menuju perbuatan yang benar. Gitu dulu sudah, minimal itu aja dulu. Kalau seandainya kita tidak bisa langsung meninggalkan, minimal ini sambil berusaha untuk meninggalkan. Karena kita juga nggak bisa ekstrim, meninggalkan anak istri kelaparan juga nggak baik seperti itu sama. Tapi yang hebat adalah saat dia tahu hukumnya, saat dia tahu di situ ada murka Allah, situ langsung ditinggalkan, pertolongan Allah pasti akan datang. Itu yang hebat. Sampai ada seseorang datang pada Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia terjerat dalam riba, kemudian mengatakan saya tidak akan hijrah kecuali kalau ada pekerjaan yang lebih layak. Kata Syekh Sya'rawi mengatakan, Allah itu menjanjikan solusi dulu atau takwa dulu. Ternyata jawabannya adalah takwa dulu baru solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia solusi. Takwa itu menuruti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jauhi dulu larangannya, nanti Allah kasih solusinya. Gitu aja sudah selesai. Baik. Kemudian masih banyak lagi kejadian-kejadian yang dilihat oleh baginda Nabi, di antaranya apa? Di antaranya ada sekelompok orang manusia tapi seperti binatang. Jadi tangan dan kakinya digunakan untuk merayap. Ya, tangan dan kakinya ini seperti kambing begitu. Dan tidak memakai pakaian sama sekali kecuali pakaian yang nutup aurat depan dan belakangnya saja. Dan dia seperti binatang, makan yang di bawah begitu. Yang dimakan itu 3 hal. Yang dimakan itu adalah tumbuh-tumbuhan yang berduri tajam, yang kalau dimakan mulutnya pasti akan terluka dan berdarah. Kemudian yang kedua yang dia makan adalah bara api yang panas. Kemudian yang ketiga yang dia makan adalah tumbuh-tumbuhan yang pahit betul rasanya, pahit mencekik. 3. Siapa itu? Itu perumpamaan orang yang dia memakan harta zakat yang harusnya dia keluarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Semua kita semuanya selamat ya Allah. Selamat semuanya, selamat semuanya. Baik Bapak Ibu orang tua kami beri pilihan ini, waktu tinggal sekitar 5 menitan lagi. Padahal kita belum membahas Mi'raj. Belum membahas Mi'raj, juga belum membahas yang lainnya.
ada setengah jam, apakah nanti, silakan MC tentukan, apakah nanti kita gunakan untuk melanjutkan kisah ini, atau kita gunakan untuk tanya jawab. Karena waktu tinggal 5 menitan lagi. MC suaranya. Ya Ustadz, Afwan Ustadz. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan materi aja dan kita lewati tanya jawabnya Ustadz. Tapi yang mau bertanya, para orang tua kami, boleh via WA, silahkan. Atau via chat di sini, silahkan nanti bisa kami jawab di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada satu pertemuan khusus untuk sesi tanya jawab saja, tidak masalah nanti insya Allah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Setelah itu, bagian Nabi juga melihat satu pemandangan. Ini pemandangan yang berkaitan dengan masa kita saat ini nih. Apa itu? Ada orang membawa beban di pundaknya, beban yang begitu berat di pundaknya, sampai bungkuk begitu. Tapi akhirnya dia selalu minta tambah lagi, katanya gitu. Minta tambah lagi, selalu minta tambah lagi. Saya bagi Nabi terheran-heran bertanya pada mereka, siapa orang ini? Sudah tahu dia nggak mampu membawa beban itu, tapi minta tambah lagi, dan tambah lagi. Apa jawabannya? Kata malaikat Jibril, dia perumpamaan orang yang diberi amanat, sudah tidak amanat tapi masih terus meminta amanat. Jadi orang yang tidak menunaikan amanatnya. Kalau ada di antara para orang tua kami ini yang mencalonkan diri untuk jadi wakil rakyat, maka jadilah wakil rakyat yang baik. Berat, Masya Allah. Kita ini punya tanggung jawab sebagai individu, sebagai kita sendiri, tanggung jawab sebagai kepala keluarga kalau sudah berkeluarga, tanggung jawab sebagai, kalau kami contohnya sebagai pengasuh pondok, tanggung jawab terhadap santri-santrinya di hadapan Allah nanti. Kalau yang ini yang jadi wakil rakyat ini tanggung jawab terhadap rakyatnya. Sampai ada sebagian daripada orang-orang soleh ini, kisah pernah kami baca sendiri. Sebagian di antara mereka diberi amanat, mereka sujud di hadapan Allah di tengah malam meminta untuk dicabut saja nyawanya, karena saking tidak kuat membayangkan beban berat memikul amanah Allah. Karena memang kita sendiri saja punya pertanggungjawaban. Belum lagi keluarga kita juga harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Belum lagi ini rakyat yang jumlahnya ribuan, kebayang. Ada satu kemaksiatan terjadi di wilayah itu. Jika memang atas kelalaian sang pemimpin, yang ditanya pertama kali sama Allah yaumul qiyamah adalah pemimpinnya. Kenapa terjadi itu? Apalagi sengaja terjadi korupsi dan seterusnya, lebih mengerikan lagi. Masya Allah. Na'udzubillah. Para orang tua kami, bukan tidak boleh, tetap harus ada yang menjadi wakil rakyat, itu harus ada untuk mensejahterakan rakyat, mengatur rakyat, harus ada. Tapi jadilah yang baik, yang amanat. Kalau sudah amanat, derajatnya nanti bersama para nabi, bersama para syuhada dan seterusnya. Tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah amanat. Baik, kita lanjutkan, simpel saja, singkat, langsung ke Masjid Aqsa. Sampai ke Masjid Aqsa, bagi Nabi sholat. Saat bagi Nabi sholat, ternyata di belakangnya banyak orang dan bagi Nabi jadi imam. Saat itu bagi Nabi belum tahu siapa itu orang-orang yang sholat banyak di belakang beliau itu. Setelah sholat bertanya pada malaikat Jibril, mereka siapa wahai Jibril? Bagi Nabi, malaikat Jibril mengatakan mereka itu adalah setiap nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini isyarah. Isyarah itu petunjuk bahwa bagi nabi kita itu adalah imamnya para nabi. Nah, kalau di tempat bapak, ibu, orang tua kami ada namanya tahrim atau tarhim sebutannya. Tarhim. Itu kan sebelum sholat, ada sekarang di Jakarta, di mana itu masih ada itu. Sebelum sholat, baik itu sholat subuh atau sholat yang lainnya, itu ada as-salatu wassalamu alaik, dan di situ ada disebutkan wahai imamnya para nabi dan seterusnya. Itu mengingatkan kita sebetulnya tentang keutamaan seorang baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini beruntung punya nabi-nabi terbaik, dijadikan umat-umat yang terbaik. Kita paling beruntung di antara umat-umat nabi yang
lainnya. Baik, kemudian setelahnya bagian Nabi di mi'rajkan. Di mi'rajkan itu menurut riwayat yang kuat, mi'raj itu istilah untuk peristiwa memang, tapi juga menunjukkan ada satu fakta bahwa bagian Nabi itu ketika naik ke langit tidak menggunakan buraq lagi. Buraq itu mengantar bagian Nabi sampai ke Masjidil Aqsa saja. Jadi saat naik ke langit menggunakan mi'raj, tangga Tuhan namanya. Tangga Tuhan ini tangga Allah yang buat sudah. Seperti apa, wallahu alam sudah. Jadi khusus begitu. Sampai ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya. Langit pertama ketemu dengan Nabiullah Adam. Nabiullah Adam seperti awal diciptakan. Kan Nabiullah Adam itu tinggi besarnya luar biasa. Jadi awal diciptakan Nabiullah Adam tinggi besar, Masya Allah. Nabiullah Adam itu kalau melihat ke kanan, beliau senyum, bahagia. Kalau melihat ke kiri, beliau nangis. Kenapa? Karena yang di arah kanannya itu roh-ruhnya para anak cucunya beliau yang masuk surga. Sedangkan yang ke kiri, itu yang masuk neraka. Jadi kita ini antara disenyumi oleh Nabiullah Adam atau ditangisi oleh Nabiullah Adam. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita semuanya menjadi keturunan terbaik Nabiullah Adam yang masuk surga, yang bisa membuat kakek kita tersenyum bahagia. Ini di langit pertama, ini pemandangan ini. Ketemu dengan Nabiullah Adam, kemudian dipuji bagi Nabi sebagai anak yang soleh. Terus berikutnya di langit yang kedua bertemu dengan Nabiullah Isa dan Nabiullah Harun. Nabiullah Isa dengan Nabiullah Harun itu saudaraan. Kenapa? Karena ibunya saudaraan. Jadi Nabiullah Isa itu dengan Nabiullah Yahya, mohon maaf, itu saudaraan. Ya, Nabiullah Isa itu saudaraan. Karena Nabiullah Isa dengan Nabiullah Yahya saudaraan. Kalau yang dengan Harun itu Nabi Musa. Jadi saudaraan karena ibundanya Nabiullah Isa itu Sayyidah Maryam saudara dengan ibundanya Sayyidina Yahya. Saudaraan tuh. Kemudian sebelumnya naik lagi ke langit ketiga. Kemudian dibukakan pintunya, ada pintu itu. Dibukakan pintunya, ketemu dengan Nabiullah Idris. Atau yang berada Nabiullah Yusuf yang ketiga. Kemudian ke langit keempat dengan Nabiullah Idris, kemudian langit kelima dengan Nabiullah Harun, langit keenam dengan Nabiullah Musa, langit ketujuh dengan Nabiullah Ibrahim. Nah, ini ada pesan cinta dari Nabiullah Ibrahim untuk kita semuanya umat baginda Nabi. Kata Nabiullah Ibrahim, tolong sampaikan salamku pada umatku bahwa surga itu indah sekali, tanahnya subur, tanamannya bagus, ini dan seterusnya. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Ini pesan Nabiullah Ibrahim. Dan di antara rahasia kenapa dalam sholawat ada sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Di antaranya karena Nabiullah Ibrahim menyampaikan salam kepada kita, maka kita membalas salam tersebut dalam sholawat Ibrahimiyah. Nah, ini Nabiullah Ibrahim itu sudah memesan kepada kita. Sudah menyampaikan pesan kepada kita melalui baginda Nabi. Dalam riwayat juga subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak ini. Kita ini hendak-hendaknya memperbanyak ini. Agar kita mendapatkan banyak tanaman di surga. Banyak tanaman di surga itu dapat tempat yang indah layak. Masya Allah di surga nanti. Baik, selesai di langit ketujuh. Bismillah. Lanjut bagian Nabi ke Sidratul Muntaha. Sampai ke mustawa, sampai satu tingkatan yang Nabiullah yang malaikat Jibril tidak bisa mencapai tingkatan tersebut. Di tingkatan tersebut Nabiullah baginda Nabi bermunajat kepada Allah dan mendapatkan perintah untuk sholat. Di tingkatan tersebut baginda Nabi itu sampai mendengar suara pena yang diguratkan. Suara pena yang diguratkan.
terdengar betul oleh baginda Nabi. Takdir kita itu ada di situ, itu dengar betul. Masya Allah, makom yang sangat tinggi, yang malaikat Jibril saat akan masuk ke tempat itu berhenti, nggak mampu ke makom tersebut. Malaikat Jibril itu terlihat lesu sekali, terlihat lesu sekali. Disitulah baginda Nabi mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Sudah, ini perhatikan, baginda Nabi saat menerima sholat 50 waktu, perintah dari Allah, tidak pernah menolak, langsung turun ke bawah. Sudah. Tapi bertemu dengan Nabiullah Musa di langit ke-6, Nabiullah Musa bertanya, wahai saudaraku Muhammad, apa yang Allah perintahkan padamu? Oh, sholat. Berapa banyak? 50 waktu. Kata Nabi Musa, umatku saja, kalau bahasa kitanya, umatku saja yang kuat, yang hebat, jasadnya kuat, ini dan seterusnya, gak mampu. Apalagi umatmu yang lemah-lemah. Ini sudah isyarat ya, bahwa umat baginda Nabi itu emang lemah-lemah. Model kita-kita ini, Masya Allah, masih muda sudah kena asam urat. Ada yang kolesterol, ada yang encok, ada yang... ini kita ini, model kita ini. Ada yang usia 60 tahun sudah pakai, Masya Allah. Emang lemah umat baginda Nabi, ini kita ini. Ini kita ini. Betul itu. Beda dengan umat-umat zaman dulu. Masya Allah, mereka hebat-hebatnya. Ini tepat sekali hadis ini menggambarkan fakta dan kenyataan yang kita alami saat ini. Baik. Akhirnya baginda Nabi memohon kepada Allah. Munajat di tempat yang sama. Akhirnya diringankan. Setiap kali munajat ringankan 5 sampai dapat 5 saja. Kata Allah, 5 saja tapi pahalanya 50 sholat. Datang. Baginda Nabi turun lagi. Akhirnya ke Nabi Allah Musa. Kata Musa itu masih belum mampu. Minta keringanan lagi. Apa kata baginda Nabi? Aku malu kepada Allah. Sudah sangat banyak diberi keringanan. Kok masih minta keringanan? Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah. Inilah yang berlaku untuk kita semuanya. Sehari semalam sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Dan itu sholat untuk kita. Sholat itu kebutuhan untuk kita. Kewajiban itu karena Allah yang perintahkan. Tapi semuanya, faidahnya apa semuanya adalah untuk kita semuanya. Artinya kebutuhan kita. Ini sholat 5 waktu yang kita jalankan. Makanya kalau disingkat sebetulnya kejadian Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang mulia. Kenapa? Karena yang memperjalankan Allah yang mulia, baginda Nabi yang diperjalankan adalah baginda Nabi yang mulia dan menerima pesan mulia yaitu sholat. Sholat itu juga disebut dengan mi'raj ruhi. Mi'raj ruhi itu apa? Kalau baginda Nabi dulu saat mendapatkan pesan sholat melalui mi'raj, hakiki, jelas ya, hakiki, nyata. Kalau kita ruhi, saat kita sholat kan kita menghadap Allah itu. Ingat Bapak Ibu orang tua kami, saat sholat, saat kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah tuh menjawab sebetulnya. Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab athna alayya abdi. Maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ini antara aku dengan hambaku dan apapun yang hambaku minta akan aku berikan. Allah. Maka yang pertama kali dipinta apa? Lanjutan ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Nah, makanya dari itu para ulama itu mengingatkan kita iyyaka min iyyak katanya. Hati-hati, perhatikan dari iyyaka. Maksudnya saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan sampai lalai. Fokus. Karena di saat itu Allah mau memberi. Jangan ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, otaknya kemana, pikirannya kemana, jangan. Minimal. Makanya para ulama, para guru-guru mulia, sholat itu hendaknya hadir hatinya bersama Allah dari awal sampai akhir. Tapi kalau kamu belum mampu sampai ke keadaan tersebut, minimal saat iyyaka na'budu wa iyyaka, resapi maknanya, hanya kepadamu aku menghambakan diri ya Allah, dan hanya kepadamu mohon pertolongan. Ini kalau hatinya hadir saat ini, layak kita diberi. Wali abdi mas'al, hambaku akan aku beri apa yang akan dia minta. Yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang
lurus. Ini yang indah dalam sholat. Kemudian yang juga jangan dilupakan saat kita bertasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah dalam tahiyat, itu juga jangan sampai lalai kita. Karena itu kesaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang sangat luar biasa nilainya di hadapan Allah. Ini kuat sekali. Baik, orang tua kami, ini ringkasan kejadian Isra dan Mi'raj. Cuma ada perhatian di sini, baginda Nabi itu saat bermunajat kepada Allah itu ada di mustawa. Orang menyebut Sidratul Muntaha. Itu tempatnya baginda Nabi, bukan tempat Allah. Artinya tempat munajatnya baginda Nabi. Allah bukan bertempat di situ. Kenapa? Allah tidak butuh tempat. Karena Nabiullah Musa juga dulu bermunajat kepada Allah, tapi tempatnya ada di Tur Sina, tadi yang awal kita sebut. Jadi setiap nabi itu punya tempat munajatnya masing-masing. Nabiullah Zakaria dulu munajat. Munajatnya di mana? Di mihrab yang dulu dipakai oleh yang dulu di mihrab tertentu, yang di situ Sayyidah Maryam pernah dapat rezeki dari Allah SWT saat bersyukur kepada Allah. Ada tempatnya masing-masing. Kita munajatnya di mana? Di bumi ini saat kita sholat, khususnya saat kita sujud. Masa iya saat kita sujud itu tempatnya Allah? Karena baginda Nabi mengatakan aqrab ma yakun 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya hamba dengan Allah adalah saat sujud. Itu bukan dekat berarti Allah ada dekat kita, ada berbentuk misalkan. Enggak, Allah tidak butuh tempat. Itu adalah makom baginda Nabi, tempatnya baginda Nabi untuk bermunajat. Jadi ini juga harus diperhatikan. Tidak ada kata-kata di situ Allah ada di situ, tuh nggak ada. Jadi ya, makanya perlu sedikit untuk cermat. Ya, ada sebagian kelompok yang mengambil dari kisah ini berarti Allah ada di atas. Enggak, berarti Nabiullah Musa dulu saat munajat dengan Allah ada di Tur Sina, kan itu ada di bumi. Berarti Allah di bumi juga. Ya enggak begitu. Allah tidak butuh tempat. Kenapa? Karena tempat itu makhluknya Allah. Allah sudah ada sebelum makhluknya, sudah jelas. Seorang pencipta mobil mesti sudah lebih ada dulu daripada mobil ciptaannya. Kan begitu ya, simple itu sebetulnya. Baik. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan kan Allah sudah ada, walam yakun syai'un ma'ah, dan tidak ada sesuatu bersama Allah. Hadis sahih. Jadi Allah itu sudah ada saat segala sesuatu belum ada. Maka Allah tidak butuh namanya tempat apa, nggak ada, nggak butuh. Baik, kemudian ada satu hal yang ingin kami sampaikan yang menarik di sini. Selain hikmah tadi yang luar biasa, ini kejadian Isra Mi'raj menunjukkan pentingnya sholat. Sholat, pentingnya sholat. Ada kisah yang juga ini berkaitan dengan Isra Mi'raj. Apa itu? Kapan Isra Mi'raj terjadi? Para ulama berselisih pendapat, tapi ada pendapat yang dari sisi sejarah ini sangat kuat sekali, yaitu Isra Mi'raj terjadi pada tahun 10 kenabian. Jadi sebelum hijrah ke Madinah Munawwarah 3 tahun. Jadi saat baginda Nabi usia 50 tahun, baginda Nabi di Isra Mi'rajkan. Di tahun itu, baginda Nabi mengalami peristiwa yang sangat dahsyat, berupa ujian yang bertubi-tubi. Mulai dari ditinggal oleh istri tercintanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang selama ini menenangkan baginda Nabi, mendukung baginda Nabi dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan seluruh hartanya. Sampai wanita terkaya ini di kota Makkah saat itu habis hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu perjuangan baginda Nabi. Yang selama ini membantu baginda Nabi, kemudian meninggalkan baginda Nabi Allah. Enggak lama berselang sekitar 6 bulan, paman dak tercintanya Abu Thalib juga Allah panggil. Sampai di tahun ke-10 dari kenabian itu, saat usia baginda Nabi 50 tahun, baginda Nabi itu susah untuk berdakwah. Saat akan berdakwah dihalang-halangi, sampai jumlah orang yang masuk Islam di tahun itu sangat sedikit. Bukan karena mereka tidak mengikuti Islam, bukan, tapi lebih kepada mereka itu dihalang-halangi untuk bisa mendengar dakwahnya baginda Nabi. Ingat dulu butuh harta, baginda Nabi ada Sayyidah Khadijah. Butuh perlindungan,
ada pamandannya Abu Thalib yang selalu membela, melindungi. Itu baginda Nabi. Tapi saat dua-duanya tidak ada, ini kan dua pilar dakwah sebetulnya ini. Saat itu baginda Nabi mulai kalau caci maki dari dulu, tapi disakiti, diminta untuk dikejar, untuk dibunuh dan seterusnya. Dari zaman dulu begitu, tapi selalu dihalang-halangi oleh Abu Thalib. Nah, saat dua-duanya tidak ada, Sayyidah Khadijah tidak ada, Abu Thalibnya tidak ada, baginda Nabi sulit untuk berdakwah saat itu. Akhirnya baginda Nabi pergi ke negeri Taif. Penghuni Taif saat itu kaumnya disebut dengan Thiqif. Thiqif ini, penghuni Taif saat itu, saat mendengar baginda Nabi akan datang, yang mereka lakukan bukan menyambut dengan kegembiraan, tapi menyambut dengan hinaan. Dan siap untuk menghinakan baginda Nabi, mempersiapkan anak-anak kecil yang tidak berdosa dan anak-anak yang orang-orang dewasa yang bodoh saat itu, dengan batu-batu yang siap untuk dilemparkan pada baginda Nabi. Dan betul saat baginda Nabi datang dengan Sayyidina Zaid bin Harithah saat itu dilempari bebatuan sampai terluka. Sampai Sayyidina Zaid bin Harithah menghalangi baginda Nabi agar tidak terluka, itu beliau wajahnya kena, badannya kena, semuanya kena batu. Terusir dengan dalam keadaan hina baginda Nabi saat itu. Baginda Nabi itu munajat, Bapak Ibu lihat ini munajatnya indah sekali Nabi kita ini. Beliau itu munajat dalam keadaan capek, sedih, lelah, letih, Masya Allah. Beliau banyak munajat panjang sekali. Tapi di antaranya gini, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau yang menimpaku ini, musibah yang beruntun ini, ujian yang beruntun ini bukan dari kemurkaanmu ya Allah, aku tidak peduli. Maksudnya aku akan terus berdakwah, nggak peduli ya Allah apapun yang menimpaku. Tapi tetap walakin al-afiyata awsa'li. Tapi dalam keadaan baik-baik itu tetap lebih baik untuk hamba-Mu ini ya Allah. Lakal utbah hatta tarda, yang penting engkau ridha. Ini kalau kata para ulama menggambarkan betapa cintanya bagi Nabi kepada Allah, betapa ta'zim atau mengagungkannya bagi Nabi kepada Allah. Yang dicari bagi Nabi hanya satu, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Selama Allah ridha, apapun yang terjadi bagi Nabi siap. Yang penting Allah ridha. Itu yang dialami oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faktanya Bapak Ibu semua. Artinya saat itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah payah, dalam keadaan terhina, dalam keadaan terusir. Isra Mi'raj yang tidak pernah dialami oleh Nabi siapapun. Nah dari situ, kalau kita pelajari dalam sejarah yang menimpa baginda Nabi semuanya, tidak ada ujian atau musibah atau cobaan, kecuali setelahnya pasti datang yang namanya kenikmatan. Pasti begitu. Dan ini akan berlaku pada kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, orang tua kami, siapapun kau yang saat ini sedang dalam ujian, entah apapun itu ujiannya, macam apapun, ingatlah bahwa yang sesungguhnya setelah ujian itu mesti ada kemudahan. Baginda Nabi pernah mengingatkan, lan yaghlibal usru yusrain. Tidak mungkin ada kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Artinya apa? Hidup kita kalau dihitung-hitung pasti akan lebih banyak kemudahannya. Kesulitan datang, ingat setelahnya pasti ada kemudahan. Dan setiap kesulitan bukan berarti itu adalah kemurkaan dari Allah. Bisa jadi itu untuk pengangkatan derajat seperti yang terjadi pada bagian Nabi dan para wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi juga untuk kita yang dalam kesulitan, dalam masalah, dalam problem, dalam ujian, jangan pernah berprasangka buruk pada Allah. Jangan pernah berputus asa, karena di balik itu semuanya ada anugerah yang sudah Allah siapkan untuk kita. Syaratnya husnudzon dan cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti akan ada kemudahan, kelapangan dan juga anugerah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini yang bisa kami sampaikan. Jika masih ada waktu silakan untuk tanya jawab. Jika pun sudah tidak, kita akan tutup dengan doa. Silakan MC. Bismillah, bismillah, bismillah. Baik, Ustaz. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz, bisa langsung berinteraksi dengan Ustaz dengan menggunakan mikrofonnya. Dan diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Silakan orang tua asuh kami.
Afwan Ustaz, sembari menunggu orang tua asuh kita untuk berbicara, Al-Fakir ingin membacakan pertanyaan yang ada di kolom komentar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar materi. Jika salat sunnah 2 rakaat, bagaimana duduk di akhir salatnya? Apakah tasyahud awal atau tasyahud akhir? Syukran jazakallah. Baik, dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, tasyahud awal dan akhir itu berbeda. Kalau tasyahud awal duduknya iftirash. Jadi duduk di dua telapak kaki kita. Tapi kalau seandainya kok dalam tasyahud akhir itu duduk iq'ad namanya itu, atau iq'a, atau sebutannya duduk tasyahud akhir. Kita semua yakin sudah tahu itu. Baik. Dan kaidahnya setiap tasyahud akhir duduknya adalah duduk tasyahud akhir. Jadi bukan seperti di tasyahud awal. Walaupun dalam mazhab Imam Abi Hanifah, tasyahud duduknya seperti tasyahud awal, baik awal atau akhir. Jadi tidak ada perbedaan antara awal dengan akhir. Ini indahnya perbedaan mazhab begini. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tasyahud awal duduk iftirash, kemudian tasyahud akhir duduk seperti yang sudah kita tahu, ya, yang agak miring, ya, gitu. Baik. Dalam mazhab Imam Malik, duduk baik tasyahud awal akhir itu pokoknya duduk seperti tasyahud akhir, nggak ada bedanya. Dalam mazhab Imam Abi Hanifah, duduk tasyahud awal akhir itu seperti tasyahud awal. Jadi yang tengah adalah mazhab kita. Beda antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Jadi kita mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, kalau tasyahudnya cuma ada satu, pakailah tasyahud duduk seperti tasyahud akhir. Baik, Allah a'lam. Masya Allah, sekarang kasihan Ustaz atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bisa bersalat terlebih dahulu, Bapak? Ya, kita punya waktu sedikit. Jika waktu subuh hanya cukup untuk sholat 2 rakaat, mana yang diutamakan, Baik. sholat tahiyat masjid atau sholat qobliyah subuh? Demikian, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salat tahiyat masjid itu termasuk kategori salat yang tidak dimaksudkan dilakukan zatnya. Jadi begini. Salat itu ada yang memang tujuannya adalah melakukan salat itu sendiri. Ada salat itu tujuannya adalah yang penting melakukan salat apapun itu sudah dapat, gitu tuh. Nah, salat tahiyat masjid itu termasuk salat yang tujuannya adalah melakukan salat. Salat apapun sudah dapat. Jadi kalau kita masuk masjid cuma punya waktu untuk salat 2 rakaat, ya sudah salat saja, salat sunnah subuh, salat tahiyat masjidnya langsung dapat secara otomatis. Itu langsung dapat secara otomatis. Jadi salat tahiyat masjidnya dapat secara otomatis. Enggak harus salat tahiyat masjid 1-2 rakaat kemudian salat sunnah subuh 2 rakaat, enggak harus begitu. Kalau ada waktu enggak apa-apa. Salat begitu dua enggak ada masalah. Tapi jika tidak ada waktu, salat saja salat sunnah subuh 2 rakaat itu otomatis tahiyat masjidnya masuk ke situ. Karena tahiyat masjid itu adalah salat yang dilakukan untuk menghormati masjid, bisa dapat dengan salat apapun yang tidak kurang dari 2 rakaat. Bahkan kalau kok seandainya waktu maghrib qomat, kita masuk masjid qomat, apakah kita sholat tahiyat masjid dulu? Enggak, langsung saja ikut dengan imam dapat tahiyat masjid. Gitu. Yang penting jangan awas ya, kalau ada waktu jangan duduk dulu, syaratnya gitu. Kalau masih masuk masjid langsung duduk, minimal diganti dengan tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah, seperti itu. Tapi hendaknya kita kalau masuk masjid menghormati masjid dengan sholat 2 rakaat, sholat apapun itu
itu masuk dalam kategori menghormati masjid atau tahiyat masjid. Baik, Allah alam. Ya Allah, sekarang kasihan Ustadz atas jawabannya. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya Ustadz dengan Ibu Puspita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersalat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Allahumma sholli alaihi. alaih. Izin bertanya Ustadz, mengenai sedekah tadi, kata Ustadz kalau sedekah kita kalau memberi kepada Allah di jalan Allah pasti Allah menggantinya dengan yang lebih. Tapi terkadang itu saya sering mendengarkan ceramah Buya ya, yang dulu-dulu itu. Terkadang ada juga orang yang eh, curhat sama Buya ya bertanya, Buya dulu saya sempat jaya gitu ibaratnya. Terus saya sempat eh, menyekolahkan saudara-saudara saya ke pesantren, tapi sekarang kondisinya lagi turun. Berarti kan kalau dilihat berarti dia sudah sedekah dengan saudara-saudaranya di pesantren kan. Tapi kok bisa bisa kondisinya turun? Nah, yang saya tanyakan sedekah yang seperti apa? Kok bisa ada yang bangkrut, ada yang tadi kata Ustadz kan sedekah pasti akan Allah beri. Itu itu janji Allah gitu loh. Nah, makanya ini kadang kita juga menjadi was-was gitu, Us. Eh, ini saya nanti gimana ya? Kadang kan kita mau ngasih itu mikir-mikir Ustadz nanti untuk beli bensin atau untuk kedepannya gimana gitu loh. Jadi kita juga kadang mau sedekah itu mikir-mikir berapa gitu loh yang kita keluarkan gitu. Ustadz, seperti itu mungkin Ustadz pertanyaannya. Syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus. Tidak, aduh, terputus. Oh, ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus sekali. Seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa Allah mengganti itu tidak mesti harus mengganti dalam bentuk materi. Bukan kalau kita infak 1.000, maka Allah ganti jadi 10.000, 100.000, tidak. Tapi Allah ganti dengan kebaikan. Di antara dalilnya adalah tadi yang kita bahas, wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifu, itu Quran juga. Selain hadis itu juga ayat Quran. Kemudian juga ada hadis menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu mengutus 2 malaikat setiap pagi. Malaikat yang pertama, setiap orang yang berinfak dengan Allah dengan doa, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak pengganti. Berikanlah pengganti bagi orang infak. Kemudian ke malaikat yang kedua, doanya Allahumma ati musikan talafa, ya Allah, pelit yang tidak mau berinfak. Nah, pengganti itu tidak mesti harus berupa uang, harus berupa harta, apalagi harus berlipat-lipat, tidak. Pengganti itu yang pas adalah artinya pahala dan kebaikan. Itu pasti. Karena infak berbuat baik, maka Allah pun akan ganti dengan kebaikan. Nah, kebaikan ini bisa berupa macamnya. Terkadang harta kita sedikit, tapi ketenangan batin itu luar biasa, nilainya sangat luar biasa. Terkadang orang punya hartanya sedikit, tapi anaknya soleh. Terkadang punya sedikit, ilmunya banyak dan berkah. Terkadang sedikit, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Terkadang sedikit, tapi hidup rumah tangganya tenang, tentram, tidak punya masalah dan seterusnya. Ini semua namanya kebaikan. Belum lagi nanti di kebaikannya nanti akan dilihat di akhirat nanti. Intinya tidak ada kebaikan yang kita lakukan tanpa ada balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang balasannya berupa uang itu sendiri ada. Tapi itu tidak bisa menjadikan hal yang pasti. Bahkan tidak boleh kita berharap ketika berinfak nanti Allah akan kasih pengganti. Enggak, pengganti berupa uang, tidak, jangan. Kita berinfak saja karena Allah. Untuk yang mengganti dengan kebaikan adalah Allah urusannya, bukan kita lagi.
Ya, bukan kita lagi urusannya. Adapun ke orang tadi yang curhat, membiayai adik-adiknya untuk mondok seterusnya, dia berinfak, sedekah dan seterusnya. Tapi kok diberikan kebangkrutan dan seterusnya, itu di antara ujian dalam hidupnya. Yang harus dia lakukan nomor satu adalah introspeksi diri. Yang dia lakukan ikhlas atau tidak karena Allah. Itu juga. Jangan-jangan selama ini berinfak hanya karena pengen diganti. Jangan. Itu malah merusak keikhlasan itu sendiri. Ini akan masuk dalam kajian tasawuf nanti. Dalam hal beramal, jangan dilihat keutamaan amalnya. Tapi fokuslah kepada keridhaan, mencari keridhaan Allah. Urusan keutamaan amal, Allah yang ngurus. Allah yang beri. Kemudian kita, bagaimana caranya berinfak? Kalau kita mau infak, was-was, gimana buat bensin dan seterusnya. Makanya dalam Islam itu ada namanya sulamul aulawiyat atau skala prioritas. Ada tangga mana yang paling utama dari kebutuhan-kebutuhan kita, itu jangan diganggu-gugat. Contoh, kita sebagai seorang suami punya kewajiban menafkahi anak istri. Ini nggak boleh diganggu-gugat. Jatahnya anak istri, close. Ini buat anak istri. Ini buat makannya, ini buat biaya anak saya dan seterusnya. Jika ada lebih, rumah sudah tidak ngontrak, tidak ada kewajiban hutang dan seterusnya, baru berpikir untuk sedekah, berpikir untuk infak. Karena hukumnya juga menafkahi anak istri hukumnya wajib. Membayar hutang yang sudah jatuh tempo juga hukumnya adalah wajib. Sedangkan sedekah hukumnya adalah sunnah. Kami tahu sendiri, wahai ibunda kami, bahwa kami tahu sendiri dulu ada satu orang datang ke kami pengen ketemu dengan Gurunda Buya. Waktu kami masih di Cirebon dulu. Kebetulan kami waktu itu ditugasi oleh Buya kalau ada orang konsultasi dan seterusnya, itu dengan kami. Ternyata tujuannya bukan konsultasi, tapi tujuannya punya niat baik. Apa itu? Pengen menyumbang atau memberikan sumbangan ke pondok pesantren. Kalau nggak salah nilainya 25 juta. Baik, kemudian kami pertemukan dengan Gurunda Buya Yahya. Kemudian setelah ketemu, yang Buya tanya itu gini, Pak, ini uang apa? Oh, ini hasil dari jual tanah, Buya. Alhamdulillah tanah saya laku, saya pengen berikan sebagian sekian persennya, ini nominalnya untuk pondok ini, untuk pembangunan. Kata Buya begini, Bapak masih punya hutang. Bapak tadi ngomong, masih Buya, tapi begini-begini. Ada nggak buat bayarnya? Ya belum tergambar sih Buya, tapi saya tetap pengen infak sedekah. Sudah, ini anggap saja sudah diterima. Sekarang bawa pulang kembali uangnya, bayarkan hutang yang wajib dibayar tadi itu. Itu yang langsung dilakukan oleh gurunda kami Buya Yahya, gurunda kita semuanya. Kami saksinya kan di depan kami itu kejadiannya. Jadi orang tadi itu datang pengen berbuat baik, pulang dapat kebaikan dan dapat ilmu bahwa yang harus diutamakan adalah yang sifatnya wajib. Apa yang wajib? Hutang wajib dibayar terlebih dahulu. Jangan pakai hawa nafsu, hutang mah nantilah yang penting sedekah, itu keliru. Hutang itu wajib dibayar, sedekah sunnah. Kalau mengutamakan yang sunnah daripada wajib, hawa nafsu. Pahala sunnah nggak bisa menambal pahala meninggalkan kewajiban, nggak bisa. Menambal dosa meninggalkan kewajiban, nggak bisa. Hati-hati. Sama nafkah anak istri, pendidikan anak, ya begitu. Jadi yang wajib-wajib dulu. Ada bensin Pak Ustadz, gimana untuk bensinnya? Kalau bensin untuk kerja, hanya nggak bisa kerja karena nggak ada bensin, ya jangan disedekahkan. Dipakai untuk bensin itu. Sedekah itu bagi yang mampu. Tapi juga awas, beda antara kemampuan dan kemauan. Terkadang orang itu mampu cuma tidak mau saja. Contoh, dia punya gaji 5 juta, untuk keluarganya cukup 4,5, berarti 500 ribu bisa untuk disedekahkan. Tapi karena dia tidak mau, akhirnya tidak sedekah-sedekah, alasannya nanti ada kebutuhan. Nggak bisa, bukan nanti ada kebutuhan, yang jelas nanti ada keinginan, itu yang benar. Memang apa kebutuhannya? Pengen beli mobil, padahal dia belum butuh, cuman pengen aja. Pengen beli kereta dan seterusnya, nggak ada ujungnya orang kalau begitu. Jadi kita ukur dengan kebutuhan kita, sisa dari kebutuhan kita itulah potensi untuk disedekahkan.
menjihadkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, pahala wajib lebih besar dari pahala sunnah. Pahala menafkahi anak istri lebih besar daripada pahala sedekah. Pahala bayar utang jika diniati untuk menjalankan perintah Allah juga lebih besar daripada pahala sedekah. Jadi kalau kita niatnya pengen dapat ridha Allah, tentu harus mengutamakan yang wajib-wajib daripada yang sunnah. Baik, wallahu alam. Masya Allah, syukuran kasihan Ustadz atas jawabannya. Semoga jawaban dari Ustadz bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Puspita tadi. Tapi Ustadz, kita sudah berada di penghujung waktu. Bisa kita tutup dengan doa keberkahan Ustadz. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwaab ridha wa taysir tughliqu bi abwaab asy-syarri wa at-ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa 'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Pandang kami semua dengan pandangan kasih sayang dan cintamu, ya Allah. Golongkan kami semua ke dalam golongan hamba-hambamu yang kau kasihi, yang kau sayangi dengan kasih sayang dan cinta yang khusus darimu, ya Allah. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Ya Allah, golongkan pula orang tua kami, terutama yang telah mendahului kami, ya Allah. Dalam golongan tersebut, ya Allah, guru-guru kami, anak-anak kami, saudara kami, pasangan kami, sahabat kami, tetangga kami, golongkan mereka semua dalam golongan hamba-hamba Allah yang hamba-hambamu yang spesial itu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami. Kami sadar kami makhluk yang berdosa, kami hamba yang banyak dosa, ya Allah. Maka anugerahkan selalu kesadaran tersebut dan anugerahkan juga untuk kami semua untuk bisa terhindar daripada dosa-dosa dan terentas daripada dosa-dosa tersebut, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, ampuni pula dosa orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami, saudara kami, sahabat kami, pasangan kami, tetangga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan anak-anak yang saleh-salehah penuh berkah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Yang sempit di antara rezeki di antara kami, lapangkan rezeki dengan rezeki yang penuh berkah, ya Allah. Ya Allah, yang sedang dalam kesulitan di antara kami, mudahkan untuknya urusan-urusannya dan gantikan kesulitan dengan kemudahan darimu, ya Allah, dengan solusi darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Panjangkan umur kami dalam ketaatan, sehat wal afiyah, dan wafatkan kami, ya Allah, setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, saat Engkau mencabut nyawa kami, detik-detik terakhir kami ada di dunia yang pasti kami tinggalkan ini, ya Allah, jadikanlah ucapan terakhir kami yang keluar dari hati dan lisan kami kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Al-Ustaz Muhammad Nur. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu orang tua asuh kami yang pertanyaannya belum bisa kami jawab hari ini. Insya Allah nantinya akan kami rangkum pertanyaannya dan akan kami tanyakan kepada Ustadz. Untuk itu kami sampaikan juga jangan lupa untuk follow sosial media kami orang tua asuh kami di TikTok, Instagram, Facebook dan juga YouTube dengan nama Al-Bahjah Barat. Baik, sudah sampai kita di penghujung acara. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya Afakir selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukur jazilan atas segala perhatian dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.